telah menjadi sebuah sunnatullah. Sunnatullah itu bermakna sebuah ketetapan Allah yang pasti akan terjadi. Sunnatullah itu berarti sebuah jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allahu Rabbi. Telah menjadi sebuah sunnatullah bahwasanya yang namanya manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Siapapun dia, apapun profesinya, betapa tinggi pun jabatannya, yang namanya manusia pasti dan pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut. Semua manusia, semua hamba Allah yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini telah digariskan oleh Allah, telah menjadi sebuah sunnatullah. Manusia tersebut pasti dan pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Jalan berlubang bisa kita elak, musuh yang datang bisa kita hindari, tapi datangnya kematian tidak akan mungkin bisa kita elak, tidak akan mungkin dapat kita hindari. Perkara cara boleh berbeda hadirin, perkara usia boleh beragam. Ada yang meninggal karena sakit, tapi tidak sedikit pula orang yang meninggal tidak melewati proses sakit. Ada yang meninggal di usia 20 tahun, ada yang meninggal di usia 40 tahun, ada yang meninggal di usia 60 tahun, ada yang meninggal di usia 100 tahun, ada yang meninggal di usia 950 tahun, sebagaimana usia Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi berapapun angkanya, berapapun usianya, bagaimanapun caranya, yang namanya manusia pasti dan pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sahtar, wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tidak adalah kata yang paling pantas, yang paling layak, yang paling indah, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang beriman dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap pergerakan langkah kakinya, bahkan dalam setiap helaan nafasnya, melainkan selalu dan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di hari yang baik ini Allah kembali menghadirkan kita dalam satu majelis yang baik, di tempat yang baik, di sekeliling orang-orang baik. Tentu kita berdoa dan berharap semoga asbab duduknya kita pada siang yang baik ini, kelak kita semua dikembalikan kepada tempat kembali yang paling baik, yakni surganya Allah, dan dapat berjumpa berkumpul dengan manusia terbaik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu menjadi renungan kita bersama hadirin, sebelum datangnya hari yang mulia ini, hari yang agung ini, hari yang istimewa ini, ada berapa banyak hamba Allah, umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercita-cita di dalam hatinya, mempunyai keinginan dalam jiwanya, manakala hari Jumat, hari yang agung, pemimpinnya para hari-hari telah datang, ia bertekad, bercita-cita, berkeinginan untuk dapat hadir ke masjid-masjidnya Allah, datang ke rumah-rumahnya Allah untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Namun hadirin, ketika siang yang mulia ini telah datang, berapa banyak pula hamba Allah, umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kini masih disibukkan oleh urusan-urusan dunianya sehingga tak mampu melangkahkan kakinya menuju rumah Allah. Atau bahkan hadirin, sebelum datangnya siang yang baik ini, tubuh itu kuat gagah perkasa, tetapi siang hari ini tubuh tersebut terbaring lemah lesu tak berdaya di ranjang-ranjang rumah sakit.
maka kita yang masih dititipkan kenikmatan oleh Allah layak, pantas, wajib senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang mulia ini tidak banyak yang ingin khotib sampaikan. Khotib hanya ingin kembali mengulang-ulang apa yang selalu disampaikan, diajarkan oleh para habaib, oleh para ulama, oleh para tuan-tuan guru kita. Pertama, khotib ingin mengingatkan, mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan definisi takwa yang dikemukakan oleh para salafun saleh kita, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Apa yang Allah perintahkan, kita optimalkan, memaksimalkan mengerjakannya. Apa yang Allah larangkan, mesti kita tinggalkan. Jangan pernah mentapi-tapikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khatib juga ingin mengingat pentingnya mendengarkan khutbah dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Mari sama kita dengar khutbah pada kesempatan Jumat yang mulia ini dengan penuh seksama, dengan penuh kerendahan hati, sehingga apa yang khatib sampaikan dapat masuk ke dalam hati kita, menjadi pembelajaran untuk kita, dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang barangkali berhalangan hadir pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini, khatib ingin mengingatkan bahwasanya telah menjadi sebuah sunnatullah. Sunnatullah itu bermakna sebuah ketetapan Allah yang pasti akan terjadi. Sunnatullah itu berarti sebuah jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allahu Rabbi. Telah menjadi sebuah sunnatullah bahwasanya yang namanya manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Siapapun dia, apapun profesinya, betapa tinggi pun jabatannya, yang namanya manusia pasti dan pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut. Semua manusia, semua hamba Allah yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini telah digariskan oleh Allah, telah menjadi sebuah sunnatullah. Manusia tersebut pasti dan pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Jalan berlubang bisa kita elak, musuh yang datang bisa kita hindari, tapi datangnya kematian tidak akan mungkin bisa kita elak, tidak akan mungkin dapat kita hindari. Perkara cara boleh berbeda hadirin, perkara usia boleh beragam. Ada yang meninggal karena sakit, tapi tidak sedikit pula orang yang meninggal tidak melewati proses sakit. Ada yang meninggal di usia 20 tahun, ada yang meninggal di usia 40 tahun, ada yang meninggal di usia 60 tahun, ada yang meninggal di usia 100 tahun, ada yang meninggal di usia 950 tahun, sebagaimana usia Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi berapapun angkanya, berapapun usianya, bagaimanapun caranya, yang namanya manusia pasti dan pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Ada orang hadirin yang ketika hidup di dunia berpikir tentang kematiannya, kelak dia pasti akan mati. Tapi ada sebaliknya orang yang ketika hidup di dunia tidak pernah berpikir tentang datangnya kematian bagi dirinya, dia juga kelak akan mati. Ada orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadap kematian, dia akan mati. Tapi ada orang yang tidak pernah menyiapkan bekal, dia pun juga pasti dan pasti akan mati. Tidak ada pasti di atas dunia ini melebihi pasti datangnya kematian. Tidak ada yang nyata di dunia ini kecuali nyata datangnya hari kematian. Sehingga hadirin, dahulu Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, apakah yang paling dekat dengan engkau? Wahai Imam, apakah yang paling dekat dengan aku? Wahai Imam, apakah yang paling dekat bagi seorang manusia?" Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, yang paling dekat dengan engkau, yang paling dekat dengan aku, yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Maka hadirin yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada kesempatan Jumat yang mulia ini ingin menggugah hati kita, menyadarkan diri kita bahwasanya kehidupan kita di atas muka bumi ini sifatnya sementara. Kelak semua kita yang berada di ruangan ini pasti dan pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah banyak mencatat dahulu hadirin, ada seorang manusia yang terlahir dengan aneka ragam kemuliaan.
seorang manusia yang hidupnya bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah, namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang manusia yang begitu mulia, seorang manusia yang begitu istimewa, bergelarkan bapaknya para nabi dan rasul. Tapi kemuliaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak membuatnya terbebas daripada sunnatullah. Nabi Ibrahim pun berjumpa dengan yang namanya kematian. Musim berganti, waktu berlalu. Dahulu hadirin, ada seorang manusia yang terlahir dengan kekuatan yang luar biasa. Namanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Manusia, hamba Allah yang diberikan kekuatan luar biasa. Pernah hadirin, suatu waktu orang-orang Bani Israel berkumpul, puluhan orang berkumpul untuk memindahkan satu batu yang besar. Mereka semua tidak mampu memindahkan batu tersebut, tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam mampu memindahkannya hanya dengan seorang diri. Dalam riwayat lain dijelaskan, menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Pernah satu waktu terjadi perkelahian antara dua orang pemuda, satu pemuda dari Bani Israel dan satu pemuda dari Bani Kipti. Berkelahi, bergelut dua pemuda tersebut. Datang Nabi Musa memisahkan keduanya. Terpukul suku pemuda dari Bani suku Kipti, seketika meninggal di tempat. Itulah menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tapi kekuatan yang dimiliki Nabi Musa hadirin tidak membuatnya terbebas dari sunnatullah. Nabi Musa pun berjumpa dengan yang namanya kematian. Musim berganti, waktu berlalu. Lahirlah seorang manusia yang paling agung, seorang manusia yang paling istimewa. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan dunia ini diciptakan oleh Allah semata-mata karenanya. Laulaka ya Muhammad, andai saja, kalau saja bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan dunia beserta isinya. Nabi Muhammad lahir dengan keagungan, Nabi Muhammad besar dengan keagungan, Nabi Muhammad hidup dengan keagungan. Tapi keagungan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW hadirin tidak membuatnya terbebas dari sunnatullah. Nabi Muhammad pun berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka ini penting hadirin menjadi renungan dalam hati kita, menggetarkan hati kita, menyadarkan diri kita. Adakah kita yang di dalam ruangan ini lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, lebih kuat daripada Nabi Musa, lebih agung daripada Nabi Muhammad? Tentu kita dalam benak hati kita sepakat mengatakan tidak, kita tidak lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, tidak pula lebih kuat daripada Nabi Musa, tidak pula lebih agung daripada Nabi Muhammad. Maka hadirin, kalau mereka yang mulia, mereka yang kuat, mereka yang agung saja berjumpa dengan kematian, apatah lagi kita yang tidak mulia, tidak kuat, tidak hebat seperti beliau-beliau semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita mempersiapkan kehidupan setelah datangnya kematian. Semua manusia tahu, semua manusia sadar, semua manusia paham bahwa kematian pasti akan datang. Tapi orang mukmin yang cerdas, umat Nabi Muhammad yang pintar, ketika mengetahui akan datangnya kematian, tidak ada yang dia lakukan kecuali melakukan persiapan demi persiapan agar mendapatkan kesuksesan setelah datangnya kematian. Maka hadirin, menjadi rangkaian penutup khutbah pada kesempatan Jumat yang mulia ini, apa kiranya persiapan yang paling utama untuk kita menghadapi kematian? Tentu persiapannya banyak hadirin, sebagaimana yang disampaikan oleh para guru-guru mulia kita. Tapi setidaknya ada satu persiapan yang dikemukakan oleh salah seorang guru kami. Beliau menyampaikan persiapan yang paling utama, salah satu persiapan yang utama, persiapan yang harus dipersiapkan oleh orang Islam adalah bagaimana setiap kita memiliki amalan-amalan andalan yang kita lakukan dengan cara istiqomah. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, ibadah itu belum dikatakan ibadah sebelum dilakukan dengan cara istiqomah. Istiqomah bermakna berkesinambungan. Hari ini sholat, besok masih sholat, tahun depan tetap sholat, sampai mati dalam keadaan ahli sholat. Hari ini mengaji, besok masih mengaji, tahun depan tetap mengaji, sampai mati dalam keadaan ahli mengaji. Hari ini bersedekah, besok masih bersedekah, tahun depan tetap bersedekah, sampai mati dalam keadaan ahli sedekah.
amalan-amalan ibadah yang dilakukan dengan cara istiqomah semacam inilah yang akan mendatangkan kesuksesan bagi seorang manusia setelah datangnya kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dahulu hadirin menjadi gambaran tentang pentingnya istiqomah dalam beramal. Dahulu hadirin, ada seorang sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini seorang hafiz Quran. Tapi ketika Qatadah bin Nu'man diminta memimpin solat, diminta menjadi imam solat, Qatadah bin Nu'man selalu mengulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, surah yang pendek. Setiap kali memimpin solat, Qatadah selalu mengulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas. Hingga para sahabat protes kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, itu Qatadah seorang ahli Quran, itu Qatadah seorang hafiz Quran, tapi kenapa setiap kali dia menjadi imam solat, setiap kali kami minta memimpin solat, dia hanya mengulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas?" Lalu Rasul SAW memanggil Qatadah. Rasul katakan, "Ya Qatadah, betulkah engkau setiap kali memimpin solat hanya membaca surah Al-Ikhlas? Engkau ulang-ulang surah Al-Ikhlas dalam bacaan solatmu?" Lalu Qatadah mengatakan, "Betul ya Rasul." Rasul menyampaikan, "Apa alasanmu kenapa engkau mengulang-ulang surah Al-Ikhlas?" Lalu Qatadah katakan, "Ya Rasul, sesungguhnya aku mencintai kandungan daripada surah Al-Ikhlas. Aku mencintai isi yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Maka setiap kali aku memimpin solat, setiap kali aku melakukan solat, aku selalu mengulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas." Maka Rasul SAW bersabda, "Ya Qatadah, ketahuilah sesungguhnya kecintaanmu, keistiqomahanmu dalam membaca surah Al-Ikhlas akan membawamu sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan kecil, amalan mudah dilakukan dengan istiqomah mampu membuat Qatadah bin Nu'man sampai kepada surganya Allah. Begitu juga hadirin yang dirasakan, yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW, Bilal ibn Abi Rabah. Ketika Rasul SAW melakukan Isra wal Mi'raj, Rasul diajak melihat bagaimana suasana indahnya surga. Ketika sampai di lingkungan surga, Rasul mendengar ada suara gesekan sendal, yang ternyata sendal tersebut adalah sendal Bilal ibn Abi Rabah, yang saat itu Bilal masih hidup di dunia. Maka ketika Rasul SAW selesai melakukan Isra Mi'raj, Rasul bertanya kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, bukankah engkau sekarang masih di dunia? Tapi kenapa sendalmu sudah sampai di surga? Apa amalan yang engkau lakukan?" Maka Bilal bin Abi Rabah mengatakan, "Ya Rasul, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah aku melaksanakan wudhu." Amalan kecil, amalan mudah, semua orang mampu melakukannya. Tapi Bilal bin Abi Rabah melakukannya dengan istiqomah. Maka keistiqomahan itu membawa kemuliaan bagi siapa saja orang-orang yang beramal dengan cara yang istiqomah. Maka terakhir hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama mulai hari ini kita persiapkan amalan-amalan andalan kita, amalan-amalan utama kita yang kita lakukan dengan cara istiqomah. Solawat 100 kali baik, solawat 1000 kali baik, solawat 10.000 kali baik, tapi solawat yang paling baik adalah solawat yang dilakukan dengan cara istiqomah. Sedekah di waktu subuh baik, sedekah di waktu zuhur baik, sedekah di waktu asar baik, sedekah di waktu maghrib baik, sedekah di waktu isya pun baik, tapi sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dilakukan dengan cara istiqomah. Karena amalan-amalan yang dilakukan dengan cara istiqomah lah yang akan membawa kesuksesan bagi orang-orang Islam setelah datangnya kematian. Demikianlah khutbah pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan dapat menjadikan kita semua orang beruntung. Orang-orang yang hari ini berkumpul di dunia, kelak kembali berkumpul di dalam surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil mikati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidina Rasulillah ajma'in.
رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'idal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma sallimna ya Rabb, sallimna ummata sayyidina Muhammad fi hadzal makan, fi hadzal baldah, fi hadzal qaryah, fi hadzal jamaah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.